Kalau sebagai seorang perempuan berat, sangat berat karena saya harus berhadapan dengan sopir-sopir yang dari berbagai macam tipe-tipenya ya. Sementara saya ini kan dulu tipenya kan malu, pendiam, tiba-tiba saya harus menghadapi yang seperti ini. Jadi saya harus berubah karena namanya kita berusaha, ada yang suka, ada yang enggak. Nah, bagi yang nggak suka kan kita didemoin, dinaikin berita lah yang nggak benar gitu kan, nah, kayak gitu. Ya, kita harus banyak sabar, tapi bukan sekedar sabar, tapi kita harus punya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi semua kendala di lapangan. Gitu. Ya, Bu juga pelukis ya Bu ya? Saya bukan pelukis. Bukan pelukis. Nggak ada cita-cita mau jadi pelukis. Ngalir aja tahun ini, semua tahun ini ngalir. Pada saat ngerasa aku jenuh dengan pekerjaan, tapi namanya SPBU kan nggak boleh ditinggal ya, kita 24 jam, orang liburan kemana-mana, kita masih jual minyak. Nggak ada liburnya. Ya karena orang liburan kan butuh minyak. Iya. jadi kita SPBU ya itulah resikonya gitu kan. Jadi ada masa jenuhnya itu. Bikin saya udah benar-benar bete, terus dihadapi dengan masalah-masalah segala macam itu, yang parkiran mobil yang macet itu kita juga yang disalahin. Artinya pokoknya saya udah tingkat jenuh tingkat tinggi gitu. Akhirnya kok tiba-tiba saya ambil kertas coret-coret, kok jadi senang ya melukis gunung. Rasanya saya kepengen ada di alam itu, misalnya ada di air, lihat awan biru, saya melukis. Kayak gitu, jadi kepengen rasa ada di alam itu dengan cara melukis. Akhirnya, kok jadi pelukis? Gitu ceritanya. Dengan cara melukis saya merasa tenang, merasa damai. Kemudian saya pikir, kenapa saya harus galau ya? Kalau dengan melukis, artinya setiap saya punya masalah, saya harus berkarya. Kayak gitu, ambil yang positif. Jadi kalau kita terpancing emosi dan keadaan yang kita hadapi di lapangan, cepat tua kan, atau cepat tua kemudian masalah nggak terselesaikan. Iya, pasti, ya. Nah, jadi saya bawa tenang dengan kita mengingat Tuhan juga, dengan cara melukis itu bikin hatiku adem aja. Pasti orang tua, kakak dan suami itu pasti, dan anak-anak. Karena saya waktu itu ibu meninggal itu pas tamat SMA. Jadi harus ngasuh adik 7 orang kecil-kecil dari umur 2 tahun. Bersaudara berapa orang? Kami 11. Ibu yang ke 3. Ya. Jadi harus ngasuh adik dari kecil kan, karena adik banyak tuh, jadi ngasuh adik. Jadi tanggung jawab kepada orang tua lah kayak gitu. Terus karena ibu meninggal, titip adik-adik. Saat dia sebelum meninggal sempat ngomong sih, mak titip adik-adik ya. Waktu itu ibu berusia? Tamat SMA berapa ya? 18 ya. Masih sangat muda waktu itu Bu ya? Ditinggal sama ibunda. Iya. Jadi saya ngasuh adik. Jadi itu yang membuat saya tuh, saya harus bangkit, saya harus kuat, karena adik-adik butuh saya kayak gitu. Terus ayah juga membimbing kayak gitu, banyak sabar. Itulah. Artinya di usia yang sangat muda, ibu sudah mempersiapkan mental untuk menjadi ibu bagi adik-adiknya. Apa yang ibu rasakan saat itu Bu? Saya nggak merasa apa-apa, yang namanya sedih pasti, tapi rasa tanggung jawab, rasa gimana terhadap adik-adik, itu yang lebih kuat di hati saya. Saya harus bangkit, yang tadinya saya pemalu, penakut gitu kan, saya nggak boleh, karena adik-adik bergantung ke saya gitu. Ibu itu orangnya sabar, dia baik kali. Dia sempat bilang, kalau kita mau ketemu di akhirat nanti, jangan tinggalkan sholat. Satu, mau nggak matinya mati tegang, itu bahasanya, mati kaku. Kenapa mati kaku? Kalau kita punya sifat dendam, iri hati, busuk hati sama orang, itu usahakan Tuhan terima, tanah pun nggak terima. Jadi kita diajarinnya untuk sabar, banyak ikhlas. Rezeki apapun yang diterima kita syukuri gitu. Ada curahan hati. Itu cerita tentang aku kehilangan seorang kakak, seorang ibu, seorang yang semua mereka yang aku sayangi. Itu ceritanya. Ceritanya tentang gimana aku sebagai seorang perempuan ini, aku menghadapi kenyataan hidup ini dengan tekanan segala macam. Mungkin aku
nggak kuat dan rasa tidak berdaya, tapi karena hanya titipan. Nah, titipan tadi aku jadi kuat. Itulah bahasanya. Kemudian ada juga lagu Dendang ala Kasidahan. Kemudian juga aku bikin kemarin tuh nasihat diri. Begitu aku difitnah, aku nggak sakit hati. Karena kata ayahku, kalau kita difitnah itu berarti kan orang kasih pahala buat kita. Udah menghilangkan dosa kita satu. Ya udah, aku syukurin, aku bikin lagu. Contohnya gini, begitu difitnah, aku bikin kata pepatah orang dahulu, mulutmu adalah harimaumu. Nah gitulah maksudnya, aku bikin lagu. Nah gitulah ceritanya. Ya kalau saya sih kasih masukan ya, kalau aku sih gimana ya mau bilang, kita tuh hidup ya apa adanya lah, kita banyak mensyukuri, banyak sabar, banyak ikhlas, apalagi yang udah punya suami. Apapun rezekinya kita terima, apapun masalah kita selesaikan dengan tenang, dengan ikhlas, sabar, itu penting. Kemudian manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu itu tidak akan bisa diputar kembali. Nah kan kebiasaan kita duduk ngerumpi, ini cerita yang nggak bermanfaat. Nah ambil yang bermanfaat. Seperti apa? Ya paling enggak belajar jahit kek. Jadi kalau baju kita koyak nggak perlu ke tukang jahit kan, kita sendiri bisa. Nah kayak itulah kita robah, kita yang dulunya suka duduk ngerumpi, duduk ini itu nggak ada gunanya. Carilah yang bermanfaat.